Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi dengan saya Ida Royani dengan NIM 3430200008 dari kelas PGSD 2A Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Nah, seperti biasanya di sini saya akan memaparkan materi. Nah, materi kali ini adalah metode pembelajaran IPS di SD. Nah, sebelumnya ada yang tahu apa itu metode pembelajaran? Menurut Winarno Surahmat 1976.276 menyatakan bahwa metode pembelajaran adalah cara-cara pelaksanaan proses belajar mengajar atau bagaimana tekniknya suatu bahan pelajaran diberikan kepada murid-murid di sekolah. Metode pembelajaran IPS diklasifikasikan menjadi dua. Yang pertama, metode pembelajaran yang interaksi edukatifnya berlangsung di dalam kelas, misalnya metode ceramah, tanya jawab, diskusi, demonstrasi, eksperimen, sosial drama, role playing, dan tugas atau resitasi serta kerja kelompok. Dan yang kedua adalah metode pembelajaran yang interaksi edukatifnya berlangsung di luar kelas, misalnya metode karya wisata dan observasi. Nah, metode pembelajaran yang akan kita bahas secara rinci di sini adalah metode pembelajaran tanya jawab. Apa itu metode tanya jawab? Metode tanya jawab adalah suatu format interaksi antara guru dengan siswa melalui kegiatan bertanya yang dilakukan oleh guru untuk mendapatkan respon lisan dari siswa, sehingga dapat menumbuhkan pengetahuan baru pada diri siswa. Lalu, mengapa seorang guru menggunakan metode tanya jawab dalam proses pembelajaran IPS? Alasan yang pertama, membangkitkan keingintahuan siswa terhadap isi permasalahan yang sedang dibicarakan, sehingga mendorong minat siswa yang berprestasi dalam belajar mengajar. Alasan yang kedua, membangkitkan, mendorong, dan membimbing proses berpikir sistematis, kreatif, dan kritis pada diri siswa. Alasan yang ketiga, membangkitkan keterlibatan mental siswa dengan menjawab pertanyaan dalam proses belajar mengajar, sehingga dapat mewujudkan cara belajar siswa aktif. Alasan yang keempat, memberikan kesempatan pada siswa untuk mengekspresikan diri sehingga dapat memupuk dan mengembangkan kemampuan untuk menyatakan pendapat dengan tepat. Alasan yang kelima, memberikan kesempatan kepada siswa menggunakan pengetahuan sebelumnya untuk belajar sesuatu yang baru. Lalu, apa saja tujuan pemakaian metode pembelajaran tanya jawab? 1. Mengecek pemahaman siswa sebagai dasar perbaikan proses pembelajaran. Yang kedua, membimbing para siswa untuk memperoleh keterampilan kognitif maupun sosial. Yang ketiga, mendorong siswa untuk melakukan penemuan atau inquiry dalam memperjelas suatu masalah. Yang keempat, membimbing dan mengarahkan jalannya diskusi kelas. Selanjutnya adalah jenis pertanyaan dalam metode pembelajaran tanya jawab. Yang pertama adalah pertanyaan pengetahuan atau knowledge question. Yang kedua adalah pertanyaan pemahaman atau comprehension question. Yang ketiga adalah pertanyaan menerapkan atau application question. Yang keempat adalah pertanyaan analisis atau analysis question. Yang kelima adalah pertanyaan sintesis atau synthesis question. Dan yang terakhir adalah pertanyaan evaluasi atau evaluation question.
Kelebihan metode pembelajaran tanya jawab. Yang pertama, kelas lebih aktif karena anak tidak sekedar mendengarkan saja. Yang kedua, memberikan kesempatan kepada anak untuk bertanya sehingga guru mengetahui hal-hal yang belum dimengerti oleh siswa. Yang ketiga adalah guru dapat mengetahui sampai sejauh mana penangkapan siswa terhadap materi yang diterangkan. Terakhir adalah kelemahan metode pembelajaran tanya jawab. Yang pertama, dengan tanya jawab, kadang-kadang pembicaraan menyimpang dari persoalan. Bila siswa menyinggung hal-hal lain walaupun masih ada hubungannya dengan pokok yang sedang dibicarakan. Yang kedua adalah memerlukan lebih banyak waktu. Baiklah, sampai di sini materi yang saya paparkan. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan, dan apabila ada pertanyaan bisa ditanyakan di kolom komentar. Sekian dari saya Ida